Jelas? Jelas. Oke, tadi udah bilang ya, Happy Father's Day. Terima kasih buat semua fathers di sini. Persis banget yang fathers yang berkorban, yang melayani kita di sini. Puji Tuhan. Hari ini kita masuk ke minggu pertama di bulan September, masuk ke seri yang baru yang bernama Game Plan. Oke, Game Plan. Ada videonya? Buat 8 minggu ke depan, oke? Karena kita harus ada plan dalam setiap langkah kita. Kita sudah menerima keselamatan, kita akan melakukan tugas-tugas besar dan kita harus ada game plan. Dan hari ini kita bicara tentang Father's Day, alright? Father's Day. Kita buka sama-sama 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 17. 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 17. Oke, saya ada di depan. Mari kita lihat di depan aja. Saya bisa kontrol. Oke. Sebelum saya baca ini, mungkin saya berikan sedikit konteks mengenai Paulus. Oke, satu orang yang dahsyat, yang luar biasa di Alkitab, yang menulis banyak buku di Perjanjian Baru, yang bernama siapa? Paulus. Oke, Paulus dia menulis dua tipe, kepada dua grup. Yang pertama dia menulis kepada pastors, oke, dan juga yang kedua dia menulis kepada gereja. Kalau dia menulis kepada pastors, maka dia tulis nama-nama pastor-pastornya, ada Titus, ada Timotius, dan lain-lain sebagainya. Oke, tapi juga kepada gereja dia menulis kota-kotanya. Dan salah satu scene yang akan kita baca sebentar ini berada di kota Korintus, Korin. Oke, Paulus tanam gereja-gereja dan angkat gembala, lalu taruh doktrin-doktrin yang benar, lalu dia pindah lagi ke kota lain dan dia mau melakukan hal yang sama over and over again. Lalu 3 tahun setelah Paulus membuka dan menanam gereja di kota Korintus. Kota Korintus ini mirip seperti mungkin seperti New Zealand, oke? Isinya terutama orang-orang mirip seperti Christchurch sebenarnya. Isinya orang-orang yang pintar, orang-orang pintar kayak kita, oke? Orang-orang di New Zealand ya. Tapi bedanya sama kita, mereka intellectually smart, tapi nggak humble, oke? Intellectually mereka tapi sombong, oke? Dan merasa tahu banyak hal dan susah diomongin. Dan yang kedua, kota Korintus ini adalah kota yang sangat makmur dan kota yang kaya seperti New Zealand ini, betul? Seperti Christchurch. Dan juga hampir mirip juga dengan New Zealand adalah banyak kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak moral baik, oke? Jadi buku Korintus ini adalah surat tertulis dari Paulus untuk mengoreksi hidup orang-orang di sana, oke? Jadi lalu ia mengatakan di 1 Korintus 14 ayat 4 sampai 14 sampai 17 demikian. I'm writing this not to shame you, but to warn you as my dear children, jadi the spiritual children, even if you had 10,000 guardians. Kalau guardians ini, kalau kita lihat di bahasa Indonesianya, ditulis pendidik. Kalau di terjemahan lainnya, artinya teachers. Okay? Even you have 10,000, begitu banyak informasi,
begitu banyak orang yang mengajarkan kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Begitu banyak sumber-sumber yang pinter-pinter, oke? Tapi you do not have many fathers, oke? Di sini kita bicara tentang relationship, oke? For in Christ Jesus, I became your father through the gospel, oke? Therefore, I urge you to imitate me, untuk follow apa yang Paulus lakukan. For this reason, I've sent you my spiritual children. Siapa namanya? Timothy, my son whom I love, who is faithful in the Lord. He will remind you of my way of life in Christ Jesus, which agrees with what I teach everywhere in every church. Oke? Ada 10.000 informasi dan kita mau Paulus menitip pesan untuk semua orang jemaat-jemaat di Korintus untuk mengikut dan jangan keep distance dari dia. Oke? Jadi saya mau mulai tentang informasi. Siapa yang masih ingat handphone Anda yang pertama? Halo? Yang mungkin yang Anda yang belum lahir, gambarnya agak kepotong sedikit. Yang paling kanan itu ada yang muda-muda sekarang mungkin nggak pernah ngelihat handphone yang paling kanan, yaitu seperti box yang dibawa ke mana-mana. Kalau di mobil bisa bawa box, cuman kalau kalau nelfon antenanya harus taruh di atas mobil. Ada pernah alami demikian nggak? Nggak pernah ya? Ada yang pernah? Oke, ada yang pernah juga ya. Orang kaya banget tuh berarti itu. Karena saya kemarin iseng-iseng cek ini berapa duit gitu ya pas lagi pertama kali keluar ya. Harganya 6.000 US dollar satu box itu, yang mereknya kalau salah Motorola. Dulu sepupu saya pulang dari Amerika, dia ke Jakarta, dia beli, dia bawa ke Indonesia, dan saya lumayan shock gitu ya, bisa ngelihat handphone, bukan handphone itu kayak box bom kali itu ya, yang dibawa kemana-mana. Tahu nggak perbedaan manusia dengan telepon apa teman-teman? Kalau telepon makin pintar makin tipis. Kita manusia makin pintar makin gendut ya, makin tebal dia punya badan. Oke, dan kalau kita lihat di tahun 21,3, di tahun 1968 waktu 4 tahun saya di New Zealand, itu pemakai cellphone sekitar 21,3%, teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Tahun 2001, setengah penduduk New Zealand mempunyai akses ke cellphone. Lalu pada tahun 2006, kalau nggak salah, hampir 80% semua penduduk di New Zealand mempunyai cellphone, dan tahun 2020 saat ini hampir semua, bukan cuma punya satu, punya lebih dari satu ya. Dan kita pakai phone itu tidak seperti kita pakai telepon pada hari ini, ya kan? Dulu kita hanya pakai untuk emergency, benar. Dulu kita pakai cuman kalau ada emergency, kayak saya tadi ketinggalan pumpkin gitu ke rumah ya, ingat jemput gitu ya, atau sesuatu yang bermasalah. Tapi yang berbeda dengan zaman sekarang ini, kita hidup di zaman yang penuh dengan informasi. Oke? Dan zaman sekarang ini kita hidup dalam zaman teknologi, benar nggak? Makanya ada terms yang bernama IT. Ya, di sini banyak yang sekolah IT yang pengalaman dengan IT, yang sebenarnya yang information technology, yang berarti untuk store, benar banget nih yang orang-orang IT ini, untuk store, lalu untuk mengambil, untuk mengirim, dan memanipulasi atau menunjukkan data, betul Pak? Sebenarnya information IT sebenarnya itu doang ya sebenarnya kan. Halo, benar nggak sih? Gampang banget. Alright. Saya ditimpuk sama orang-orang IT nanti di sini. Yang familiar sama kita bernama apa? Social networking. Benar nggak sih? Social networking. Akan tetapi di zaman social networking saat ini, di dalam social networking era saat ini, sesungguhnya kita menjadi lebih hilang
hubungan. Benar apa teman-teman? Kita sesungguhnya kelihatannya lebih connected, tapi sebenarnya kita begitu banyak hilang hubungan relation dengan orang-orang. Begitu besar volume atau volume informasi yang bergerak saat ini, even saat ini kita duduk begitu banyak orang exchange informasi atau yang exchange data dengan sangat cepat dan mudah, akan tetapi sesungguhnya kita punya level relationship itu semakin berkurang. Boleh dikata relationally disconnected. Oke? Anggap sama saya teman-teman. Dengan zaman information technology, dengan zaman social networking, tapi sesungguhnya relationally kita disconnected dan kita nggak mau itu terjadi. Betul? Contohnya, kalau dulu saya lagi nunggu pesawat atau nunggu bus, saya duduk sama orang. Oke? Kalau kita duduk sama orang, apa yang kita lakukan? Ngobrol, bener nggak? Halo? Saya coba cari jalan untuk bisa ngobrol sama orang samping saya. Malah terus terang saya sempat beberapa my ex girlfriend terdapat gimana ya? Terhubungkan karena belum ada handphone saat itu. Oke? Jadi kita ajak ngobrol. Tapi kalau sekarang bedanya apa teman-teman? Hah? Enggak, itu kan accent, dengar baik-baik. Saya bilang X. Apa? Kan? Kalau sekarang, kalau kita nunggu, apa yang terjadi? Enggak peduli kanan kiri, teman-teman. Yang kita lihat adalah si Anu lagi kemana, si Anu lagi ngepost apa, ya nggak sih? Social networking emang connected, tapi secara relational, we are not. Oke? Jadi kita pikir kita tuh connected, tapi kita punya sesuatu yang Tuhan inginkan, yaitu apa? Relationship. Oke? Ayat tadi mengatakan walaupun kamu punya 10.000 guardian, 10.000 pendidik, 10.000 orang-orang pintar, 10.000 guru mengajarkan kamu segala macam informasi untuk melakukan segala hal, tetapi you missing the fathers, you missing relationship. Terutama dengan father kita. Oke, ini enak banget kalau bahasa Inggris ya. Terutama di area namanya fathering. Mana ada bapaking gitu ya. Jadi enaknya punya bahasa Inggris begitu ya, fathering gitu ya. Terutama dalam hal fathering. Oke. Jadi salah satu poin yang paling sering susah dibicarakan adalah cerita tentang bapak kita. Saya nggak bilang semuanya. Saya yakin Anda punya bapak-bapak yang luar biasa, tapi berbeda dengan saya. Bukan hanya karena hal itu terjadi di masa lalu, bukan hanya karena hal-hal yang terjadi di masa lalu, saya susah bicara tentang fathers, tapi juga karena hal-hal yang tidak terjadi di masa lalu dalam hidup saya, sehingga agak susah untuk berbicara tentang fathers. Okay? Banyak orang yang tidak begitu excited atau merasa special pada saat merayakan Father's Day. That's me. Nanti saya ceritakan. Saya yakin ini persis seperti yang musuh inginkan terjadi buat kita. Yaitu apa? Untuk menghancurkan relation, untuk menghancurkan hubungan kita dengan fathers. Oke? Suatu hubungan yang Tuhan desain untuk pertumbuhanmu dan juga untuk kebaikanmu. Saya ulang ya. Fathers, hubungan kita dengan Bapa kita, biological father atau spiritual father, dan tentunya our heavenly fathers, adalah Tuhan punya desain untuk pertumbuhan kita dan untuk kebaikan kita. Ada amin teman-teman? Ada satu Tuhan desain untuk pertumbuhan kita. Oke, tapi hubungan kita dengan mama kita atau our mothers adalah baik dan penting. Kita nggak ada masalah dengan itu. Saya sering banyak cerita tentang my mothers. Tapi kita tidak bisa menggantikan hubungan kita dengan Bapa kita. Saya bicara nggak harus tentang our heavenly fathers, our earthly father, our biological father. Maka dari itu,
iblis ingin menyerang bagian ini. Tuh. Iblis tidak bisa stop berkat yang ditetapkan buat kita. Tapi iblis bisa mengganggu proses untuk berkat itu datang buat kita. Nah, teman-teman, iblis tidak bisa stop berkat buat kita, tapi dia bisa ganggu prosesnya. Ganggu hubungan kita antara manusia dengan Bapaknya. Oke? Sehingga mengganggu berkat yang Heavenly Father beri untuk kita. Gimana contoh nyatanya? Saya ngomong mungkin membingungkan. Satu hal. Sadar nggak bahwa ayat terakhir di Perjanjian Lama berbicara tentang apa? Ayat terakhir. Buku terakhir di Perjanjian Lama namanya apa? Malaki. Ayat yang paling terakhir dibilang apa? Hati Bapa. Iya. Malaki 4 ayat ke-6. Dikatakan apa? Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, Nabi Elia, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Pas lagi saya mengetahui hal ini, saya yakin bahwa yang saya bayangkan adalah akhir ujung Perjanjian Lama adalah ayat yang mempersiapkan kedatangan Yesus ke dunia. Kalau kita baca Malaki 4 keseluruhannya, bagaimana ayat ini mempersiapkan kedatangan Yesus ke dunia. Maka tidak heran, dikatakan apa? Ia akan membuat hati-hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya. Nggak usah terlalu complicated. Hati Bapa-Bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan juga hati anak-anak berbalik kepada Bapak-Bapaknya. Agar apa teman-teman? Apa benefitnya? Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Apa? Supaya pada saat Yesus datang tidak memukul bumi sehingga musnah. Amin. Maka tidak heran dengan sekuat tenaga kuasa gelap mau memusnahkan hubungan antara anak-anak dengan bapak-bapak. Ada amin teman-teman? Ini secara kita mau lihat statistik. Mau lihat statistik dong, tentu dong. Semua orang jangan cuma ngomong doang, tapi buktinya. Mungkin saya pernah bicara tentang fatherless, oke? Mungkin saya pernah bicara satu statistik tentang fatherless. Saya cuma highlight hal-hal yang saya lihat di statistik New Zealand, bahwa New Zealand develop dia punya rates of birth outside marriage. Halo, boleh nggak teman-teman birth outside marriage? Nggak kudus ya, dan nggak oke. Dikatakan 44%. Dan nomor 3 yang paling tinggi teenage birth rate. Ini bukannya usia yang pantas untuk hamil, tapi biasanya 20 ke atas. Tapi ini teenagers birth rate, after USA dan UK. Dikatakan dari hasil tersebut sepertiga adalah anak-anak yang grow up tanpa bapak di rumah. Nangkap teman-teman? Lalu di Christchurch saya nemu juga bahwa 65% orang-orang yang masih muda, yang offenders, nggak ada sih di sini, nggak ada yang offenders ya, karena ada bapaknya ya. Dari 100% youth offenders, 65% youth offenders tersebut living without their father. Nah, teman-teman, dan masih ingat Anda kalau tahun 94-98 di sini, Prime Minister kita siapa? Saya juga lupa, saya juga baru baca, Jenny Shipley. Tahu pasti yang datang-datangnya tahun 90-an, pernah Prime Minister berbilang apa? Fatherlessness is leading cause of declining child well-being in our society. Dikatakan begitu banyak urgent social problems gara-gara tidak ada bapak di rumah. Are you with me teman-teman? Pentingnya hubungan manusia dengan anak dengan bapaknya.
Oke? Dengan demikian, begitu mudah manusia-manusia di orang-orang dihancurkan karena pada saat hati mereka tidak kembali. Oke? Oke. Jadi, tapi ada good news-nya. Jadi kita lihat statistik tersebut mengatakan begitu banyak worries dan problem di society kita. Tetapi ada good news-nya. Bagaimana dan caranya kita tackle issues ini? Oke? The good news is setiap masalah di planet ini, setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan punya jalan keluarnya. Amin. Setiap problems yang kita hadapi, setiap isu yang ada di planet ini, Tuhan punya setiap solusi buat itu. Jadi mari saya cuman yang tiga poin yang terakhir. Mari saya beri beberapa prinsip yang kita bisa bawa pulang. Sebelum saya berikan, mari kita sadari bahwa hal ini tidak bisa akan merubah kita hanya mendengar 30-40 menit sermon atau preaching hari ini. Tapi ini adalah suatu proses yang harus kita renungkan, pegang ayat-ayatnya, dan bawa apa yang 3 prinsip ini ke dalam our spiritual journey. Dan saya hanya hari ini cuma bisa membawa untuk kita mulai. Katakan sama-sama, mulai, bukan mulan, oke? Mulai. Dan nonton mulan? Belum. Ada film yang barusan kemarin keluar. Oke, mulai. Tapi saya perlu untuk kita sama-sama lewati 3 proses ini. Yang pertama, let the inner wound heal. Oke, let the inner wound heal. Saya yakin semua teman-teman di sini mungkin nggak semuanya, tapi ada luka batin. Halo, ada inner wound. Oke. Banyak dari kita luka karena apa? Bapak kita. Banyak anak-anak luka karena kelakuan bapak. Banyak anak-anak luka karena perkataan-perkataan bapak. Saya ada sempat kesal dan luka sama bapak biological saya. Yaitu bapak yang bukan melahirkan saya. Ya benar, melahirkan saya. Suaminya mama saya. Complicated banget sih. Bapak Suciadi. Bapak Suciadi. Saya pernah sempat katakan bahwa begitu kecewa, begitu sakit hati, tapi nggak begitu sampai luka-luka dalam amat, tapi membuat saya kecewa dengan bapak saya. Pada saat saya mengalami satu masalah yang besar dalam hubungan perkawinan kita di awal tahun 2000, saya nggak punya father yang saya bisa ceritakan our problem. Tapi praise God, Tuhan dikatakan tadi apa? Punya solusi dari setiap problem dan isu di planet ini. Betul? Tuhan memperkenalkan, membawa satu spiritual father kepada saya untuk memperbaiki perkawinan kita. Oke? Mari kita lihat di Yakobus 5 ayat 16. Ini ayat yang saya bawa 2 minggu lalu. Masih ingat teman-teman? Saya rasa harus diulang lagi. Oke? Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu apa? Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya apa? Kamu sembuh. Supaya aku sembuh. Siapa yang mau sembuh? Saya mau sembuh. Oke? Saya mau sembuh. Saya mau luka batin sembuh. Tapi puji Tuhan saya sudah sembuh, by the way. I have no grudge. By the way, my dad passed away sekitar 3-4 tahun yang lalu. I have no grudge. Saya nggak ada sakit hati, saya nggak ada kebencian sama sekali sama dia. Tapi karena kita saling mengaku struggle kita dan kita saling mendoakan sehingga saya sembuh. Oke? Karena setiap dari kita perlu yang namanya inner healing.
termasuk saya sendiri. Tadi saya ada cerita. Kalau kita lihat ke atas, dikatakan apa? Hendaklah kamu saling confessing your sins. Okay? Tuhan giving forgiveness. When you confess your sins, dosa kita kepada the person yang kita trusted, makanya saya berulang-ulang kali join apa? Care groups, oke? Okay? Join care groups. Karena di care groups tersebut, di mana saya menjadi sangat comfortable, sangat trust people di dalam cell group, begitu respect sama orang-orang di dalam cell group saya, sehingga saya bisa mengatakan, boleh nggak aku cerita? Dan pray for me. Saya ulangi, begitu saya trusted with my cell group, saya bisa katakan, boleh nggak aku cerita tentang my inner wound, my luka batin, and pray for me. Okay? And guess what? Saya bukan sakit amnesia. Saya tetap ingat permasalahannya, tapi I had no hatred whatsoever setelah menyelesaikan masalah tersebut. Kita bukan bicara saat ini, kita bicara tentang many years ago. Tapi ada miracle yang terjadi pada saat kita akui dengan rendah hati, maka ada proses of healing. Halo teman-teman. Jadi saya nggak tahu Anda ada masalah apa within you, karena nggak ada yang tahu sampai Anda cerita. Dan sekali lagi, dengar baik-baik, join care group. Karena di sana tempat kita dengan nyaman mengatakan, kita bisa cerita our problem, dan kita bisa saling mendoakan sehingga apa? Kita mau apa? Sembuh. Oke? Yang pertama apa? Let the inner wound be healed. Oke? Luka dalam disembuhkan. Yang kedua, cuma 3 poin. Ada siap? Habis ini kita selesai. Cuma ingat, 3 proses yang kita tidak bisa rubah saat ini, tapi Anda pikirkan baik-baik, dan saya pray agar setiap dari kita tidak ada masalah dengan itu. Oke, be a father to the fatherless. Apa teman-teman? Be a father to a fatherless. Lihat sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, termasuk saya, needs mentor. Orang-orang sekitar kita yang perlu seseorang yang bisa diajak ngobrol, perlu seseorang yang perlu menjadi tempat kita curhat, perlu seseorang yang kita perlu untuk menjadi orang kita bisa percaya, perlu seseorang untuk yang kita menjadi tempat kita mendengar. Amin. Mungkin kita bisa menjadi care leader, mungkin karena coba make a difference in somebody's life. Coba membuat perubahan dalam hidup seseorang. Oke? Jadi orang tersebut yang connect sama kita, yang curhat sama kita, 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan, mereka akan cerita tentang legacy. Apa yang kita lakukan. Oke? Mazmur 68 ayat 5 sampai 6 mengatakan demikian. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling. God sets the lonely in families, in church, in care group, in friendship, in relationship. Betul? Tuhan taruh kita yang lonely di dalam suatu keluarga, di dalam satu gereja, di dalam satu care groups, di dalam satu pertemanan, dalam satu hubungan. Sehingga hasilnya apa teman-teman? Hasilnya apa? He leads out the prisoners with singing. Kalau baca ajarannya yang terjemahan yang lain, orang-orang tahanan keluar tidak lagi menjadi
tahanan, betul? Dan mereka dikatakan bahagia. Mereka dikatakan prosper. Prosper bahasa Indonesia apa? Makmur. Karena apa? Menjadi father to fatherless. Sebenarnya benefitnya bukan buat cuman yang the receiving end, tapi yang the giving end. Betul teman-teman? Keluar dari prison of issues masa lalu. Keluar dari tahanan of problems masa-masa lalu. I thank God. Saya pernah alami masalah besar dan I have someone being a father to a fatherless. Just me back at that time. Maka teman-teman, be a father to a fatherless. Menurut ayat Mazmur 68 ayat 5-6. Yang terakhir, saya mengundang teman-teman praise and worship. Anggap Tuhan as a father. Relate dengan God as a father. Yang paling indah di gereja ini, saya ulang ya teman-teman, yang paling indah di gereja ini bukan menjadi gereja yang besar, bukan menjadi gereja yang megah. Walaupun enak juga ya punya gereja besar ya, bisa minta tolong dong, kamu 5 minutes sih, kamu tolong dong, PL, jadi bisa berganti-ganti. Tapi it's not our vision. But our vision yang menjadi nomor satu di atas segalanya adalah apa? Menghubungkan kita, membangun kita, Anda dan saya, secara relationship, siapa? To Him. Anggap teman-teman, kedengarannya seperti common cliche, bukan common words. Tapi jangan sampai hubungan kita dengan siapa? Tuhan secara formal. Kita respect Tuhan fully. Tapi He's the God. Don't get me wrong, okay? Kita tetap fully respect He's the God. Tapi favorit term yang Tuhan Yesus suka pakai adalah apa? Dia ngajarkan kita pada saat kamu berdoa, bukan Tuhan, tapi dikatakan apa? Our Father. Okay? Tuhan katakan di Lukas 11, kalau kamu doa, jangan mulai dengan salah teman-teman. Didn't say about our God. Katakan our Father. Kita address Tuhan secara apa? Relational. Bukan religious. Nah, aku maksudnya teman-teman. Kita address Tuhan bukan secara formal, bukan secara religiously, tapi relationally. Yang terakhir, saya mau tutup di Yakobus 1 ayat 17 sampai 18 ayat yang terakhir. Whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God. Siapa kata sama? Our Father. Saya ulang ya. Whatever good and perfect is a gift coming down to us from God, our Father. Siapa? Who created all the lights in the heavens, bintang-bintang, matahari mungkin. Pasti. Satu hal yang kita baca sama-sama. He never changes. Dia tidak pernah berubah. Halo? Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Or cast a shifting shadow. He never changes. Dia tidak pernah berubah. Katakan sama-sama. Tuhan tidak pernah berubah. Bapa kita tidak pernah berubah. Kita bisa sangat holy saat ini. Minggu depan kita do stupid. Kita bisa sangat wise hari ini. Malam ini kita melakukan sesuatu yang bodoh. Betul? Tapi saya mau katakan, Bapa kita never changes. Mari kita dudukkan kepala. Mari kita di Father's Day tahun 2020 ini,
Saya berharap anak teman-teman di IFJF Christchurch tidak ada inner wound, tidak ada inner issues saat ini. Dan kita mau, akan tetapi mungkin ada, karena saya yakin segala sesuatu tidak terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu tidak terjadi secara kebetulan. Saya bisa menemukan, bisa melihat dan merenungkan ayat ini. Dan saya yakin akan ada miracle, akan ada suatu supernatural transformation pada saat we release the grudge, sakit hati, pahitan, entah dengan siapapun, terutama dengan Bapak kita. Saya bisa mengatakan demikian karena I've been there and done that. Dan praise God, puji Tuhan, saya pernah melalui hal tersebut dan bisa menceritakan sebagai satu testimoni hari ini. My dad is not the greatest dad in the world. No. Bapak saya bukan bapak yang sempurna. Pada tahun 2000, yang mempunyai keluarga yang lain dan sangat melukakan hati anak-anaknya, terutama saya. Akan tetapi saya melalui hal yang namanya I want my inner world to be healed. Ada Tuhan mengirimkan an angel dalam bentuk form of manusia. He's a good friend, teman yang baik, yang mendengar keluhan saya, and I was healed. Pada tahun 3-4 tahun yang lalu, pada saat Papa saya meninggal, yang menjadi tes atau menjadi mark atau menjadi points di mana saya mengatakan apakah saya benar-benar sudah disembuhkan, adalah pada saat saya berpikir, do I miss my biological dad pada hari yang dia meninggal? Dan ternyata I did miss my dad. I did miss papa kandung saya. I cried a lot. But I am glad hubungan saya dengan dia telah disembuhkan. Bagaimana dengan Anda? Mari teman-teman, let your inner wound be healed. Dan pada saat Anda sudah disembuhkan, jangan menyimpan testimoni Anda. Mari menjadi bapa bagi orang-orang lain yang kehilangan bapaknya. Jadi orang yang di-trusted, orang yang bisa diajak bicara. I pray for every single one of us yang datang pada sore hari ini, yang mendengarkan firman ini. Be a father to the fatherless. Be a father. Mari kita restore hubungan kita dengan Bapa. Dan yang paling penting, mari kita anggap Tuhan as our Father. Address ini secara relationally, bukan secara formal.